sidang hari ini sebenarnya kan kesimpulan dari perjalanan sidang kita hanya kemarin minggu lalu dari pihak penggugat ingin mengajukan bukti tambahan. Jadi hari ini memang dari pihak penggugat mengajukan bukti tambahan, pertama terkait rekening mungkin untuk biaya sekolah anak-anak. Jadi saya lihat sih itu normal kan, memang biaya hidup kan memang ditanggung oleh suami dan ayah kan gitu. Jadi memang tidak ada yang bisa, ya itu wajar sebagai dalam keluarga memang ditanggung oleh penggugat sebagai suami dan ayah. Dan tadi kita lihat begitu kurang lebih. Lalu mungkin ada foto, tapi foto kayaknya di rumah makan seperti, tapi di restoran atau kurang tahu karena foto kan diambil dari sisi manapun kan bisa, orang bisa apa kan, jadi tapi itu sepertinya lagi makan. Tapi kita nggak bisa apa-apa karena memang tidak ada keterangan apapun. Jadi kita hanya lihat bahwa ada foto, tapi tidak ada juga artinya sama sekali. Karena dari kemarin pembuktian saksi juga tidak menjurus ke pihak ketiga. Foto ini juga hanya foto biasa saja. Apakah diedit atau tidak kita juga belum tahu karena memang baru dihadirkan sekarang. Ya kita anggap ya sebagai alat bukti tambahan aja. Tapi nggak bisa dibuktikan lagi begitu kurang lebih. Berarti sejauh ini dari pihak Mas Ari memberikan bukti-bukti tambahan itu menunjukkan kalau Mas Ari itu bertanggung jawab gitu, Mas Romo? Iya, tanggung jawab itu kan sebagai suami kepada anak-anak dan istri. Kan karena kesepakatan dari awal kan Bu Inga sebenarnya bekerja. Kemudian sepakat bahwa Bu Inga tidak bekerja, memelihara anak, dan kan memang dari pihak Pak Ari dari awal perkawinan kan, karena itu ya tadi saya lihat sih memang wajar bukti biaya sekolah, hidup rumah tangga ya segitu doang karena memang itu yang wajarnya dia sebagai suami dan ayah. Tapi melihat kejadian pembuktian itu sendiri, yang foto yang tadi ditunjukkan, pandangan Romo sendiri sebagai tim kuasa hukum kita sih tidak bisa membuktikan apapun kan. Misalnya saya duduk dengan siapapun, kalau di foto apakah dengan itu bisa menunjukkan sesuatu juga enggak juga kan gitu. Kalau kita makan kan makan dengan siapa saja kan gitu. Nanti Mas misalnya duduk dengan orang tiba-tiba paparazzi foto, bisa dari segi ending sudut pandang itu kan bisa menentukan posisi kan gitu. Jadi tidak menunjukkan apapun bagi kami tim kuasa hukum tergugat, dia tidak membuktikan apapun dengan foto itu. Dan keterangan 3 saksi dari 3 minggu lalu semua juga tidak membuktikan bahwa penggugat membuktikan bahwa ada orang ketiga dari pihak Bu Inga sampai dengan alat bukti yang baru hari ini. Ya. Ketemu apa? Ya, secara intensitas nggak bisa dibuktikan juga kan, mereka juga nggak bisa, dari keterangan saksi juga nggak ada yang mengatakan sering ketemu. Foto itu sendiri ngeliatin cuma lagi makan aja Ya, apa ada kelihatan lagi makan atau aja, gimana sih? foto yang sama dari beberapa sisi di hari yang sama. Kayaknya dari beberapa sisi, jadi kita juga nggak bisa katakan apapun. Kalau misalnya intensitas berarti kan sering, bisa satu minggu 5 kali, 2 kali kan gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada membuktikan bahwa keseringan perjumpaan. Satu foto tidak bisa membuktikan kedekatan kan gitu. Alat bukti satu itu, kecuali misalnya video yang melakukan itu kan nggak ada sama sekali sampai sekarang. Lalu dari saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak ada yang buktikan itu. Bahkan saksi kemarin ada katanya lewat chat WA segala macam. Ditanya siapa yang ngirim, teman yang mengirim itu pun tidak bisa dihadirkan kan gitu. Jadi kita juga nggak bisa membuktikan apapun. Kalau memang dari pihak Bu Inga, maaf, saksi kita itu saksi fakta, bukan saksian kan gitu. Kalau saksi fakta ya tidak bisa dibantah. Itu perbedaan dari saksi yang kita hadirkan kemarin sama saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Pak, ini kan di persidangan ini terlihatnya kayak saling tuding-menuding selingkuh. Ya. Dari itu sebenarnya hubungan Inge dengan Pak Ari itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin Gini, mereka masih ngobrol baik dan soal anak segala macam. Ya. Gimana? Memang dari sidang ini karena sebenarnya kalau dari kesepakatan awal seharusnya itu ketidakcocokan. Tapi ketika ada pergantian kuasa hukum, Pak Ari kayaknya menambah lagi, bukan saja ketidakcocokan tapi
pihak ketiga. Ya, ini yang menjadi kisru sepertinya. Tapi saya lihat hubungan mereka berdua sih masih terbilang lumayan baik. Lalu hubungan dengan anak-anak juga sampai sekarang masih jalan dengan baik. Nah, kan gitu. Lumayan baiknya itu seperti apa? Oh Misalnya ya ngobrol, masih sering sapa, atau sering bertemu atau gimana? Bu Inge masih sering hubungi anaknya, kadang masih jumpa, telepon rutin. Nah, jadi saya kira masih Kalau Pak normal. Ari juga seperti itu berarti? Nah, Pak Ari kan tinggal dengan anak. Anak itu satu tinggal rumah. dengan di rumah Pak Ari. Masih satu rumah Pak, Nah, satu rumah. masih satu kamar juga. Oh, kalau Bu Inge sudah keluar, sudah di apartemen sendiri. Anak yang dengan Pak Ari. Berarti untuk komunikasi istilahnya masih berjalan. Oh, masih berjalan dengan baik. Bahkan dengan mertua juga Pak Ari masih kontak baik. Dengan mamanya, papanya Inge masih baik. Jadi mungkin karena ya selisih biasa lah ya. Perselisihan ini kan kadang-kadang bisa runcing, kadang-kadang agak slow, gitu kurang lebih. Kan sekarang Mbak Inge tinggal di apartemen mewah dibilang gitu. Ini apakah Ya. ini rezeki numpuk dari perceraian Ari sendiri? Apartemen ini kan berkat perceraian ini Bu Inge bisa kerja sendiri dan juga bisa menghasilkan sendiri. Karena itu sekarang dia juga sudah berbagi dengan anak. Nah, beda dulu kalau dia masih dengan Pak Ari kan tidak kerja sama sekali. Setelah proses cerai ini langsung ada tawaran banyak sekali karena itu dia punya banyak kerjaan, punya penghasilan, karena itu bisa dia sewa apartemen itu. Apartemen itu kan masih bukan punya dia, masih ya untuk sementara dalam proses sampai dia bisa mandiri. Romo, ketidakhadiran Mbak Inge mungkin kenapa alasannya? Ada alasan nggak? Ketidakhadiran ini. Iya. Ya, hari ini kan hanya penyerahan alat bukti dari penggugat. Jadi biasanya karena kita sudah diberi kuasa, Bu Inge memang tidak akan datang. Oke, artinya Ya. pembuktian tadi membantah dari pihak Mbak Inge ya, Ya, dengan foto-foto atau ya foto-foto biasa lah Mas ya. Kadang-kadang bisa diedit, bisa kan sekarang teknologi lebih canggih ya. Nah, jadi kalau kami sih lebih percaya kalau memang ada bukti langsung, ada saksi langsung yang mengatakan, baru kita bisa yakin dengan sungguh-sungguh kan gitu. Romo, dari pihak sana tadi mengatakan justru sebaliknya dari Mas Ari digadang-gadang yang melakukan perselingkuhan. Nah, dari tim Mbak Inge sendiri mungkin ada bukti apa, Romo, Bukti apa itu? terkait ada pihak ketiga dari Mas Ari? Orang ketiga dari Mas Ari? Mas Ari. Iya, tadi dari Kita- pihak sana mengatakan gitu. Dan kali lalu kita udah hadirkan satu saksi fakta, itu yang melihat sendiri perselingkuhan Pak Ari. Definisi perselingkuhan itu memang dia lihat ada hubungan yang spesial langsung di depan matanya kan, jadi dia mengatakan bahwa itu bisa dikategorikan perselingkuhan karena bukan itu soal dekat doang, tapi ada perbuatan-perbuatan yang bisa kita definisikan sebagai hubungan yang spesial. Itu dikatakan bukan oleh Bu Inge tidak melihat, tapi saksi yang kita hadirkan minggu lalu yang melihat langsung. Itu berjam-jam, dari jam 12-an sampai subuh. Perbuatan itu terjadi terus-menerus. Berarti sering ya? Ya Terus bisa. menerus. Ya, dalam peristiwa hari itu ya, itu terus. Saya kira itu aja ya. Oke, makasih Romo. Ya.